Pelayanan kepada masyarakat merupakan prioritas yang harus kuutamakan di atas kepentingan pribadiku. Membantu masyarakat dan kami juga puskesmas untuk merujuk pasien itu cepat. Kita bila tidak harus kita cari lagi bot-bot nelayan untuk kita antar pasien ke Banda Aceh. Kalau masyarakat sangat membantu karena kita melayani secara gratis. Pengabdian pada negeri demi mewujudkan baktiku untuk kemanusiaan. Gugusan Kepulauan Aceh merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Aceh Besar. Meskipun kawasan Kepulauan Aceh masuk dalam wilayah pemerintahan Aceh Besar, namun kondisi daerah ini jauh tertinggal dibandingkan dengan sejumlah kecamatan lain yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Kondisi ini disebabkan karena wilayah gugusan Kepulauan Aceh berada jauh di tengah lautan Samudra Indonesia, sehingga pembangunan di daerah kepulauan ini tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya. Disinilah tempat aku lahir dan dibesarkan. Pulau Breuh. Ya, itulah tempat kampung halamanku. Aku lahir dan dibesarkan di Desa Lampuyang, Kecamatan Pulau Aceh. Sebagai daerah kepulauan dan terpencil, sarana dan prasarana umum yang ada di Pulau Aceh ini pun sangat terbatas dan serba kekurangan. Untuk menuju ke gugusan Kepulauan Aceh, sarana transportasi yang tersedia hanyalah berupa sarana transportasi laut. KMP Papuyu yang sejak beberapa tahun lalu mulai membuka rute ke Pulau Breuh, hingga saat ini pun belum bisa maksimal. KMP Papuyu ini hanya sekitar seminggu sekali berlayar ke Pulau Breuh, disebabkan belum tersedianya sarana dermaga yang memadai. Begitupun dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung lainnya. Sarana jalan yang beraspal misalnya, baru ada sejak 5 tahun terakhir, termasuk dengan ketersediaan sarana listrik yang hidup 24 jam, juga baru dapat dinikmati oleh warga masyarakat Pulau Breuh sejak 10 tahun terakhir ini. Serba keterbatasan dan kekurangan, khususnya menyangkut berbagai fasilitas umum dan pelayanan publik, justru membuat diriku dan kami, para anak-anak Pulau Penasel, lebih bersemangat lagi dalam meraih cita-cita. Kami, para anak-anak pulau ini, tidak mau kampung halaman kami tertinggal dan terbelakang.
2003 dulu kan vaksinnya vaksin polio. Jadi pas PIN itu, musim vaksin polio, kami turun ke lapangan rame-rame. Saya kan pakai baju putih nih, turun cari, kalau polio sasaran kan anak-anak. Jadi waktu cari sasaran ini, saya bukan ke rumah. Kebetulan lagi musim tanam sawah, saya ke sawah. Jadi ke sawah, anak-anaknya di sawah tuh dia lagi tanam padi sama orang tuanya. Saya kan ke pematang sawah ikut. Tiba-tiba karena dia tahu kami bawa pot vaksin ini, anak-anak kan kadang lihat baju putih takut, dia, oh ini mau disuntik katanya. Rupanya begitu lihat kami bawa pot, dia bukan mau divaksin atau lari, enggak. Dia ambil lumpur dari sawah itu, dia lempar saya pakai lumpur. Jadi saya kan daripada kena lumpur, saya kan lari juga. Terakhir bukan saya yang buru anak-anak yang buru saya pakai lumpur gitu. Tekadku untuk membangun kampung halamanku, kumulai dengan melanjutkan sekolah menengah pertama di kota Janto, ibu kota Kabupaten Aceh Besar. Setelah itu, aku melanjutkan pendidikan ke sekolah keperawatan. Setahun setelah menamatkan sekolah keperawatan, aku diterima sebagai CPNS tenaga medis di Pulau Aceh. Disinilah aku mulai mengabdi sebagai tenaga kesehatan, meski dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana yang ada. Aku dan teman-teman medis lainnya berupaya maksimal memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Pulau Aceh. Mau berobat, Bu? Iya, silakan duduk dulu, Bu ya. Oke. Bu Yusra. Silakan, Bu. Memang tenaga kesehatan di sini kalau dilihat orang ada, tapi dengan wilayah kerja 2 pulau, Pak. Memang Pulau Acehnya penduduk tidak banyak dibandingkan dengan penduduk kecamatan lain di Aceh Besar, mungkin lebih banyak ya. Jadi Pulau Aceh ini daerahnya kepulauan terluar, jadi satu kecamatan 2 pulau. Satu kecamatan 2 pulau ini, jadi orang otomatis kami turun lapangan nyebrang pulau. Terus orangnya juga harus kita bagi. Pemerataan tenaga, mungkin menurut saya pemerataan tenaga. Karena di sini kita tenaga counseling ada. Tapi kalau di desa-desa itu mungkin lebih butuh yang tetap di desa, perawat desa atau bidan desa. Jadi biar masyarakat kadang yang jauh ke puskesmas ini masih bisa untuk tahap pertamanya pelayanan kesehatan pertama di desa. Kebiasaan adat dan tradisi warga masyarakat Pulau Aceh yang pada umumnya sebagai nelayan dan petani kebun juga berdampak langsung pada pelayanan kesehatan di Puskesmas Pulau Breh ini.
warga masyarakat Pulau Bruh kebanyakan berobat ke puskesmas ketika kondisi penyakitnya telah parah dan baru mereka mau berobat ke tenaga medis. Keluarganya mana? Dari kapan sesak, Pak? 2 hari. Ini kita pasang oksigen, Pak, ya? Sama kita pasang infus, Pak, ya? Biar bisa masuk obatnya. Selama aku bertugas di Pulau Aceh yang telah mencapai 22 tahun lebih, banyak suka dan duka yang aku temui selama menjalankan tugas kemanusiaan. Seringkali ketika tengah malam, ada warga masyarakat yang meminta bantuan untuk mengobati pasien di kampung yang jauh dari tempat tinggalku. Namun demi tugas kemanusiaan, aku pun siap melayani pasien yang membutuhkan pertolongan medis. Untuk pelayanan medis di Puskesmas Pulau Bruh, kami para tenaga medis yang bertugas di Pulau Aceh ini memang telah bertekad untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga masyarakat setempat. Meski dengan segala keterbatasan, kami berupaya maksimal untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kadang nangkut dah, mungkin yang lagi kurang. Hanya umpu dah belah mana yang kau? Ya. Bos. Kakak mengandung lagi ini? Dia Pak lu hantar lawan dia. Alhamdulillah kalau sekarang insya Allah dengan naik ambulan laut sudah memadai. Karena kan di fasilitas-fasilitas lain misalnya kan di Kecamatan Pulau Aceh ini banyak perbukitan seperti kendaraan itu kendaraan roda 2 masih kurang. Tolonglah diperhatikan mungkin dari Pemda Aceh Besar lah. Warga masyarakat dan tokoh di Pulau Aceh sangat berharap agar pemerintah daerah Aceh Besar dapat memberikan perhatian lebih untuk sektor kesehatan di daerah ini. Karena pada tahun-tahun sebelumnya ada kasus orang yang meninggal dunia hanya karena keterlambatan pertolongan medis. Secara umum dari hari ke hari saya rasa itu sudah lebih bagus, Pak, dibandingkan dengan yang dulu ya. Karena mungkin dengan keadaan yang mungkin sudah lebih canggih ataupun dengan kedisiplinan mereka, saya rasa sekarang agak lumayan lah daripada yang dulu, Pak. Paling ada perubahan itu ada. Saya rasa begini, Pak, kalau tenaga medis ini saya rasa maunya setiap minggu atau paling enggak 2 minggu sekali mereka berkunjunglah ke sekolah. Paling enggak bisa memotivasi anak-anak didik ke depan itu mereka bisa lebih maju. Gugusan Kepulauan Aceh terdiri dari 2 pulau besar, yaitu Pulau Nasi dan Pulau Bruh. Sementara puskesmasnya berada di Pulau Bruh. Untuk pelayanan kesehatan di Pulau Nasi, hingga saat ini belum memiliki puskesmas, hanya berupa pustu. Untuk itulah, para tokoh masyarakat di Pulau Nasi juga sangat berharap kepada pemerintah Kabupaten Aceh Besar dapat segera membangun puskesmas di Pulau Nasi agar pelayanan kesehatan di Pulau Nasi juga dapat berjalan secara maksimal. Kalau harapan masyarakat sebenarnya dari tahun setelah tsunami sangat mengharapkan keberadaan puskesmas.
untuk pelayanan kesehatan, apalagi di musim penyakit COVID sekarang ini. Kalau masyarakat, kalau sakit-sakit demam biasa itu ada pihak dari puskesmas di sini, Pak. Tapi kalau yang sakit berat itu alhamdulillah sekarang pun sudah ada ambulan laut. Terpaksa kami rujuk ke Banda Aceh, Pak. Diakui perhatian pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk meningkatkan pelayanan medis di Pulau Aceh selama ini mulai meningkat. Terlihat dari adanya program ambulan laut yang telah dicanangkan oleh Bupati Aceh Besar tahun lalu. Kehadiran ambulan laut ini dirasakan manfaatnya sangat besar bagi warga Pulau Aceh, karena selama ini untuk membawa pasien dari Pulau Aceh ke daratan terpaksa harus menyewa bot nelayan yang harga sewanya bisa mencapai 3 juta rupiah atau lebih. Layaknya sebagai ambulan biasa, ambulan laut ini juga dilengkapi dengan sejumlah sarana medis untuk pelayanan kepada pasien. Selain itu, ambulan laut ini juga memiliki kemampuan laju yang cukup kencang, sehingga perjalanan dari Pulau Aceh menuju ke daratan Aceh bisa ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit. Sementara, jika dengan bot nelayan bisa mencapai jarak tempuh hingga 90 menit bahkan lebih. Selain aku, para tenaga medis yang kini bertugas di Pulau Aceh mencapai 44 orang, yang sebagian besar dari mereka berasal dari luar Pulau Aceh. Lebih banyak dukanya ketimbang sukanya. Kalau dari segi dukanya, karena saya pengangkatan pertama 2005 setelah tsunami. Jadi masyarakat belum ada di sini, rumah-rumah juga belum begitu banyak seperti sekarang ini. Dan lampu cuma hidup dari jam 6 sore sampai jam 12 malam, selebihnya mati total. Aku memang berasal dari Pulau Breh, namun anak dan istriku saat ini tinggal di daratan Aceh. Sebagai seorang ayah dan suami, kerinduan terhadap keluarga seringkali menyelimuti kami yang berada jauh dari anak dan istri. Untuk menghilangkan kerinduan terhadap anak dan istri serta keluarga, seringkali aku menelepon atau video call dengan anak dan istriku. Bisa balik. Nggak, dengan sepuluh aja balik. Dengan 10 balik. Sementara untuk mengisi waktu luang atau untuk lebih mendekatkan jalinan kebersamaan antar sesama tenaga medis yang bertugas di Puskesmas Pulau Aceh ini, kami seringkali melakukan kegiatan bersama seperti bakar ikan dan makan bersama di halaman Puskesmas. Kegiatan seperti ini setidaknya dapat melupakan sejenak kepenatan dan kejenuhan kerja serta kerinduan terhadap anak dan keluarga yang jauh di rantau. Sementara untuk mengisi waktu luangku, khususnya di akhir pekan atau hari libur lainnya, aku sering menikmati pesona alam Pulau Breh yang memang terkenal sangat indah dan asri.
Selain menikmati pesona alam pantai yang sangat indah dengan pasir putihnya, kadangkala aku juga melakukan aktivitas memancing di kawasan pantai yang ada di Pulau Buru ini. Sambil menikmati pesona alam yang indah, kadangkala aku juga berkunjung ke mercusuar peninggalan zaman Belanda yang berada jauh di atas pergunungan. Mercusuar ini sering aku kunjungi untuk menghilangkan kejenuhan dan kepenatan setelah sepekan bekerja. Aku berharap, dan warga Pulau Aceh lainnya juga sangat berharap, agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat memberikan perhatian yang lebih untuk pembangunan di kawasan daerah tertinggal. Karena warga masyarakat yang tinggal di kawasan terpencil dan terisolir seperti di Pulau Aceh ini juga memiliki hak yang sama untuk menikmati alam kemerdekaan dengan pembangunan yang merata.